aplikasi di Prites kakak ya maksudnya. Iya Kak. Oh, oke. Nanti aku cek ya sebelum yang tentang apa menurut kamu? Mana tahu aku pas di pemilihan optionnya apa namanya? Kepencet gitu atau salah ini tangannya. Yang tentang apa menurutmu yang salah? Yang harusnya kan ini soalnya jumlah mol 22 gram Mm-mm. CO2, Mm-mm. MR-nya 44 Kak. Mm-mm. Berarti Oh, N-nya itu setengah kan? oh berarti yang jumlah mol ya? Iya. Oke, nanti kakak cek ya. Jadi sebelum aku ini nilai ke nilai kalian nanti aku cek dulu. Aku ganti kuncinya dulu. Aku edit soalnya. Jadi yang jawaban kalian yang udah masuk nanti jadi terikut di situ. Oke, eh thank you anyway Albert udah diingetin ya. Oke, karena kayaknya kalian masih ingat banget juga, bahkan Albert apa namanya menimpali kalau ternyata di pretestnya katanya ada kesilapan kunci jawaban gitu. Tapi nanti kakak cek lagi ya. Oke, oh ya, aku belum ini juga ya. Tadi udah record belum? Wait a sec, hold on. Make sure. Oke, udah. Aku mau share screen juga. Oke, layar aku sudah kelihatan teman-teman. Sudah Sudah Kak. terlihat kah? Halo. Ini jadi dua nih sama aku. Bisa nggak ya ini apa? Nggak usah kelihatan sama aku. Teman-teman. Oke, yuk yang nomor stoikiometri ya. Jadi stoikiometri ini emang eh, dari kata dasarnya aja ini artinya adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi emang kalau ngebahas stoikiometri ini banyakannya itu adalah berhitung atau asal mula perhitungannya untuk kimia itu didasari sama di stoikiometri ini teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya masuk nanti ke materi-materi berikutnya kamu kurang kuat di stoikiometri biasanya akan ada part-part yang kamu bingung gitu. Karena ini emang konsep dasarnya. Oke, jadi di stoikiometri itu ini di flowchart yang aku udah buat secara garis besarnya itu kita akan ngebahas yang hukum dasarnya dulu, hukum dasar kimia, terus konsep molnya, terus perbandingan. Nah, kalau udah ngomongin perbandingan kan berarti udah mau ngomongin molekul gitu, terus udah mulai ke yang berhitungnya gitu. Oke, ini karena emang kita cuman 2 jam ya, jadi cepat kita bahasnya langsung masuk ke kayak hukum dasar kimia. Jadi yang pertama itu adalah hukumnya si Lavoisier yang artinya yang dia ngebahas tentang kekekalan massa. Namanya juga kekekalan massa. Artinya massa itu akan selalu sama. Massanya siapa? Massa zat yang sebelum bereaksi dengan massa zat yang setelah bereaksi. Dia akan tetap sama gitu. Oke? Totalnya tapi. Oke, jadi langsung dari contoh yang di sini. Di sini ada contohnya H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O gitu. Ini reaksi pembentukan ya, pembentukan air. Nah, kalau misalnya di awalnya si H2 itu 2 gram, berarti si O2-nya misalnya 16 gram, berarti si H2O yang dihasilkan itu akan sama dengan totalnya ini. Tuh, 2 tambah 16 kan ini 18 ya. Nah, jadi artinya sebelum bereaksi totalnya 18, setelah bereaksi, setelah terbentuknya H2O, dia juga 18 gitu ya. Oke? Next, hukumnya Shifraus atau perbandingan tetap. Nah, ini menyatakan tentang perbandingannya senyawa di dalam satu senyawa, unsur-unsur penyusunnya itu akan selalu sama perbandingannya gitu. Jadi ini kayak naik satu tingkat dari hukumnya si Lavoisier. Tapi sebenarnya kalau kalian lebih detailin lagi, itu mirip sebenarnya. Tapi balik lagi, dia selalu sama perbandingannya gitu ya. Contohnya di sini ada kalsium, kalau misalnya mau direaksikan dengan oksigen kan menghasilkan CaO gitu. Ca2 plus O2 min ya. Ini CaO ini setengah ya. Oke, jadi kalau misalnya kalsiumnya itu masanya 1 gram dan si oksigennya 4 gram, contohnya itu dia akan menghasilkan si CaO-nya itu berarti totalnya 1 tambah 4 itu 5.
Berarti nggak ada yang di sini nggak ada yang sisa ya. Karena totalnya sebelum yaitu si kalsium dulu sama si oksigen itu totalnya emang 5 1 tambah 4 ya. Jadi ini plusin. Nah, itu 5. Nah, berarti si yang terbentuk 5, gak ada yang sisa. Semua habis bereaksi, mau si kalsium maupun si oksigen gitu. Nah, di keadaan yang kedua, atau let's say percobaan yang kedua, misalnya si kalsiumnya tuh 2 gram. Nah, si oksigennya 8 gram. Nah, berarti dia kan habis bereaksi juga. Karena perbandingannya kan, perbandingan terkecilnya kan selalu berarti 1 sama 4 ini ya. Nah, ini naik 2 kali lipat aja nih, mah. Nah, itu kan jadi diplusin, maka si CaO yang terbentuk juga kebetulan dia 10 gram gitu. Jadi 2 tambah 8, totalnya 10, berarti nggak ada yang sisa. Oke, di case yang ketiga, kalau kalsium yang dikasih itu 2 gram, oksigen yang dikasih 10, ini kan perbandingannya udah beda ya. Jadi, nggak 10-10-nya si oksigen ini bereaksi. Yang bereaksi tetap akan sama perbandingannya itu 1 banding 4. Makanya yang bereaksi di sini bukan 10 tapi 8. 8 yang bereaksi. Nah, 2 tambah 8. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah yang bereaksi. Jadi 2 tambah 8 itu 10 gram CaO yang terbentuk. Yang artinya tadi ini kan awalnya ada 10 tuh si oksigen. Terus bereaksi 8. Maka si oksigen akan sisa 2 gitu. Oke, nyambung teman-teman? Dari hukum Siprus nyambung? Boleh ya dikasih reaction atau misalnya mau ditambahin contoh lagi dong Kak gitu boleh juga biar nggak bingung. Biar nanti makin enak kita ngobrolnya di ke bawahnya. Oke Albert oke nih. Oke berarti Reka juga nih. Kakak kasih ya angka ya. Aku kasih angka misalnya di sini 3. Terus dikasih si oksigen itu 13. Jadi si kalsiumnya 3 gram, si oksigennya 13 gram. Maka CaO yang terbentuk berapa? Apakah ada yang sisa? Kalau ada yang sisa siapa dan berapa banyak? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, ada yang sisa nggak? Kalau si kalsiumnya 3 gram, oksigennya 13 gram, si CaO yang terbentuk berapa? Siapa nih yang mau jawab tadi? Riko. Oke, Reka, yuk. Berarti CAO-nya 15. Gimana? CAO-nya 15. CaO-nya 15. Oke. Kenapa 15, Reka? Karena dari perbandingannya 1 banding 4. Mm-mm. Perbandingannya berarti Terus oksigen. oksigen 12. Oke, berarti oksigen yang bereaksi itu adalah 12 ya. 12. 12 Ya. gram yang bereaksi. Nah, makanya ada yang sisa nggak? Sisanya 1 gram O2. Oh, oke, jadi ada yang sisa yaitu si oksigen sebanyak 1 gram. Gitu ya, teman-teman. Kalau masih ada yang bingung, silahkan dibuat di kolom chat atau di personal chat juga nggak masalah ya. Oke, aman ya berarti ya. Kalau aman, kakak lanjut ke hukum yang ketiga. Ini hukumnya si Dalton. Ini perbandingan ganda. Jadi, dia itu, nah, makanya aku bilang sebenarnya hukum dasar kimia ini dia selalu naik-naik perlahan 1 tingkat. Nah, si Dalton pun sebenarnya dia ngomongin, oh unsur A sama unsur B itu bisa aja membentuk lebih dari satu jenis senyawa gitu ya. Nah, tapi masa unsur-unsurnya itu, kalau misalnya si A tetap, maka si unsur si B itu di dalam senyawanya yang berbeda itu akan berbanding sebagai bilangan bulat, gitu. Oke, kita ambil contoh di sini. Nitrogen sama oksigen. Nitrogen sama oksigen itu kalau direaksikan kan bisa aja menghasilkan NO atau NO2 atau NO3 gitu. Nah, di sini dikasih nama juga ya. Karena kebetulan nggak ada tata nama senyawa juga kita bahas secara detail secara mandiri jadi nggak apa-apa ya di sini kita sekalian agak-agak nyim apa namanya masukin si tata nama senyawa. Nah, yang NO berarti monoksida, kalau NO2 berarti oksigennya 2 makanya dioksida, kalau 3 berarti trioksida ya. Oke, nah si N itu misalkan di sini kalau kita lihat kan N-nya sama semua ya, N-nya 1 semua nih gitu, maka dia akan sama. Misalkan gramnya itu 14 ya di senyawa kalau dia gabung sama oksigen. Nah, si oksigen itu akan sesuai ini. Kalau kalian lihat ini kan oksigennya awalnya 1. Nah, naik ke sini dia kali aja karena ini kan
jadi 2 kan. Nah, naik 2 kali lipat. Nah, ke sini dia dari satu ke sini, dari totalnya nih, dari satu ke yang ini, dia berarti kan naik 3 kali lipat ya. Makanya di sini kalau kalian lihat, dia 16. Kalau di awal, kalau dia ketika 1 16, maka ketika O-nya 2 dia akan jadi naik 2 kali lipat, tinggal kali 2 juga. Nah, ini akan kamu kali 3 gitu. Nah, dia 16, 32 sama 48. Jadi artinya perbandingannya si N itu sama ya, 14, eh, 14 semua, terus si O-nya yang naik jadi 16, 32, 48. Atau kalau misalnya dikecilin angkanya, nah ini dibagi 2 semua ya, maka dia akan jadi 7/8, 7/16 sama 7/24. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Next, hukumnya sih Gay-Lussac. Nah, ini itu udah masukin perbandingan volume, tapi biasanya ini pada suhu dan tekanan yang sama ya. Jadi ada notes-nya pada suhu dan sorry, pada suhu dan tekanan. Ya, lah. Pada suhu dan tekanan yang sama ya. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata volume gas-gas yang bereaksi itu akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana gitu dengan volume dari gas-gas hasil reaksi gitu. Nah, ini rumusnya untuk yang si Gay-Lussac. Nanti untuk soal-soalnya kita lihat langsung di eh di ini ya, di koleksi soal ya. Jadi ini selalu berlaku, tapi ingat selalu di kondisinya itu P dan T. Jadi kalau yang sama. Jadi kalau biasanya ada soal pada sudah tekanan yang sama, volume. Nah, ini tuh udah pasti hukumnya si Gay-Lussac kita. Oke. Next, hukumnya si Avogadro. Nah, ini juga ada notes-nya ya, teman-teman. Pada sudah tekanan yang sama, ternyata gas itu mengandung jumlah mol yang sama gitu. Nah, dan dia akhirnya ketemu juga dari hukumnya si Avogadro pada keadaan STP, yaitu di keadaan 0 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm atau 1 atmosfer, volumenya setiap gas itu selalu aja sebanyak 22,4 liter. Gitu, makanya muncul rumus ini, mol sama dengan volume gas dalam 1 liter per 22,4. Ingat ya, berarti ini harus dalam keadaan STP. Kadang nggak dikasih tahu, dalam keadaan STP nggak digituin. Di soal itu dia langsung dikasih tahu, pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer terdapat volumenya eh, sebuah gas gitu, volumenya gas gitu, suatu gas sekian gitu. Berapakah molnya? Misalnya kayak gitu. Nah, kamu yang harus notice, oh kalau keadaan 0 derajat Celcius 1 atmosfer itu keadaan apa gitu. Nanti aku ngejelasin lagi ya. Aku tambah notes aja sekalian karena ada keadaan RTP juga ya teman-teman. Nah, RTP itu berarti udah room temperatur pressure. Nah, berarti pada suhu dan tekanan ruang. Nah, suhu ruang biasanya yang normal berapa? Jadi itu 25 ya. Berarti di keadaan 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atmosfer. Nah, pada keadaan ini, mol itu, aku tandain ya, mol RTP itu sama dengan volume dalam satuan liter juga per 24 gitu. Karena ternyata pada keadaan seperti ini, tiap gas itu, satu molnya itu 24 liter pada keadaan 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer kita. Oke, jadi ada 3 keadaan biasanya yang dipakai ya. Tapi ini bukan hukum Avogadro. Ada keadaan STP, keadaan RTP, sama gas ideal. Di gas ideal ini ada di fisika juga di termodinamika. Kalau di kimia berarti termokimia. Oke, itu ya hukum Avogadro. Next, konsep mol. Aku rasa kalian juga udah terbiasa banget ya dengan konsep mol ya. Nah, ini nih yang tadi sempat aku singgung guys. Tes ideal juga. Nah, konsep mol itu sebenarnya tinggal kita hafal aja rumus-rumusnya apa gitu. Oh, aku nggak masukin ini ya, padahal ada gambar yang aku udah ini juga. Oh, yang ini aja ya nih. Nah, jadi ingat aja, oh kalau mau cari mol, mol itu bisa aja massa per AR atau MR gitu. Tuh kan? Nah, atau mol itu bisa aja jumlah molekul eh, dibagi dengan Na. Na itu berarti nilai Avogadro. Oh iya, nilai nilai Avogadro itu tuh 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu. Atau mol itu bisa aja dengan volume STP per 22,4, atau kalau masuk ke RTP berarti volume per 24 gitu. Atau bisa juga mol itu
molaritas dibagi volume dalam satuan liter gitu. Kalau dalam satuan mililiter biasanya dia yang 1000 per volume yang itu. Oke? Jadi itu udah masuk ke rumus-rumus saja sebenarnya. Kalau udah masuk konsep mol, yang ini juga yang tadi aku udah sebutin, molaritas itu sama dengan mol per volume. Ini dalam notes-nya itu ini satuan dari si volumenya itu liter. Kalau dia dalam satuan mililiter pakai massa per mr. Sebenarnya massa per mr itu mol juga guys. Jadi itu 1000 nih sebenarnya. Gitu. Oke? Oh iya, di sini masanya itu biasanya satuannya gram ya, jangan pakai kilogram. Makanya anak kimia kadang kurang konsisten dengan satuan ya, kadang langsung aja, oh sama dengan gram per mr gitu. Oh gram itu adalah satuan gitu, bukan nama besarannya gitu. Lebih konsisten anak fisika. Oke, nah kalau persamaan gas ideal, nah ini itu berarti keadaan yang di luar dari RTP dan STP gitu. Berarti ketika suhunya bukan 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Jadi misalnya nih ada keadaan suhu 25 derajat Celcius tapi tekanannya 2 atmosfer. Apakah itu masuk ke keadaan apa itu kira-kira? Apakah RTP, STP atau ideal? Kakak tadi nanya ya guys. Berarti kalau misalnya nih contoh notes ya. Kalau ada suhunya 25 derajat Celcius terus tekanannya misalnya 2 atmosfer. Ini keadaan apa kira-kira? Apakah ini STP, RTP, atau ideal? Yuk, boleh. Kalau yang mau jawab boleh ya. Atau kalau bingung juga nggak tahu Kak, gitu boleh. Biar nggak lama Kakak nungguinnya. Ada yang kira-kira bisa jawab nggak? Kalau ke suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 2 atmosfer. Ayo, ada yang bisa jawab kira-kira? Hai guys, ngantuk kah? Takut kakak kalian ngantuk? Hai, aman? Albert, Altar, Danendra, Natsma, Reka, Zita. Hai Zita, aman kah? Oke, Danendra aman katanya. Aman, Kak. Aman. Hai Zita. Yuk, ada yang bisa jawab gak pertanyaan kakak nih? Kalau suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 2 atmosfer, ini kira-kira keadaan apa? Kalau bingung boleh, oke. Kayaknya bingung ya. Oke, tadi kan aku udah bilang ya. Jadi syaratnya tuh nggak cuma salah satu, guys. Jadi kalau keadaan STP, tadi kan syaratnya STP berarti standar temperatur pressure ya. Berarti syaratnya tuh harus 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau misalnya ada suhu 0 derajat Celcius sama tapi tekanannya bukan 1 atmosfer itu bukan STP gitu. Jadi itu dua syarat yang emang harus dipenuhi, bukan salah satunya aja cukup dipenuhi gitu ya. Kalau RTP tadi harus 25 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau misalnya pertanyaan kakak nih 25 derajat Celcius berarti keadaan apa ini teman-teman? Berarti masuk ke keadaan yang RPP. ideal, bukan STP, bukan RTP gitu ya. Oke, jadi keadaan ideal kita tinggal pakai rumus ini. Tekanan dikali volume sama dengan mol dikali R dikali T. Nah, di mana R itu biasanya kalau anak kimia lebih sering pakai 0,082 eh satuannya agak panjang guys dan jarang banget anak kimia nulis. Nah, kalau di fisika itu ada satu nilai lagi dari R yaitu 8,314 tapi biasanya ketika tekanannya bar atau Pascal gitu. Nah, masalahnya di anak kimia biasanya itu pakainya ATM, atmosfer. Yang paling sering ya. Jadi kita pakai yang general. Oke. Next, aku masuk ke MR, ARMR. Aku yakin kalian masih ingat banget ini karena ya sering dipakai gitu. AR itu sebenarnya selalu dikompar dengan massa atom relatif dari atom C yang isotopnya 12. Jadi kalau kalian buka tabel periode kalian, keadaan standar C12 itu ya AR-nya itu 12. Jadi sebenarnya ini langsung habis ya. Jadi ini secara teoritis doang ya. Nah, kalau kalian mau cepat, AR itu dilihat dari mana? Oh ya, ini massa atom relatif simbolnya AR ya. Itu lihat aja di tabel periode kalian yang di atas gitu. Atau kalau misalnya ada angka kayak gini, kemarin kan ada ya, yang X, misalnya di sini 11 di sini 23 contoh aja ya. Nah, yang ini nih, ini tuh adalah AR biasanya. Tuh, massa atom relatif. Oke,
nomor massa kan kemarin kita pelajari di pertemuan pertama. Oke. Jadi AR itu bedanya AR sama MR, berarti AR itu ketika dia masih keadaan sendiri gitu. Oke. Kalau MR dia udah gabung sama unsur yang lain gitu. Misalnya kalau O2 nih, O2 itu biasanya AR atau MR, guys? Nih, kalau O2, O2 oksigen ya. O2 itu air atau MR? Yang bisa jawab dapat permen. MR, Kak. Apa? MR. Apa nih? MR. MR, Pak. MR ya, MR ya, karena dia udah gabung. Meskipun gabung sama yang sejenis sama dia, gitu ya. Jadi dia pakainya MR. Jadi air itu persi bener-bener gak gabung sama siapapun ketika sendiri, gitu ya. Oke? Nah, itu yang tadi Kak bilang. Jadi kalau air, langsung cek aja di tabel periunsur gitu. Nah, kalau MR itu biasanya dijumlahin dari AR. Nah, H2O contohnya. Berarti kan ada unsur hidrogen ada dua, oksigen ada satu. Makanya dua kali AR-nya si H ditambah satu kali AR-nya si O. Nah, AR-nya hidrogen itu kebetulan di sini kasih datanya ya. Kalau nggak dikasih data, balik lagi cek di tabel periodik kamu. Nah, dia berarti 2 kali satu ditambah 1 kali 16. Karena air O itu 16. Udah tinggal jumlahin makanya 18 gram per mol gitu. Lumayan sering ya teman-teman. Terus kalau rumus empiris sama rumus molekul. Rumus molekul itu rumus yang sebenarnya. Kalau rumus empiris itu rumus perbandingan yang paling sederhana gitu. Tapi ada kalanya rumus molekul ada rumus empiris gitu. Contohnya di sini H2O ya. Ya emang H2O gitu. Enggak H4O2 enggak. Nah, tapi kalau misalnya kayak butilena yang rumus kimia C4H8, nah rumus empirisnya apa? Tinggal bagi aja dengan kalau di matematika kita sebutnya sebagai FPB ya. FPB-nya 4 sama 8, berarti berapa? 4. Jadi dua-duanya dibagi 4, makanya C-nya jadi satu hanya jadi 2. Udah gitu aja. Oke? Nah, tapi ini nanti ada kepake nih di sini teman-teman. Jadi rumus molekul itu adalah rumus empiris dikali N. Pengalinya tadi yaitu FPB ya, aku bilangnya kalau di matematis. Nah, ini kadang ada soal yang kayak, oh sebenarnya rumus molekulnya apa gitu. Kalau dikasih tahu, misalnya molnya atau rumus empirisnya dikasih tahu gitu. Jadi kita nanti yang cari N-nya gitu ya. Oke, next variasi pembatas yang ini yang udah lumayan agak naik tingkat lagi karena emang udah ngebahas secara reaksi. Intinya adalah reaksi pembatas adalah yang duluan habis bereaksi. Jadi reaksi itu terhenti nah karena ada satu zatnya tuh yang habis duluan gitu. Jadi bahan dasarnya habis. Misalnya kamu mau buat roti, jujur karena aku nggak pernah buat roti jadi nggak tahu ya. Bakalan butuh tepung sama mentega misal. Kalau menteganya habis, meskipun tepungnya masih banyak, ya kamu nggak bisa lanjut lagi buat roti yang selanjutnya gitu. Mungkin kamu cuma bisa buat 2 roti gitu, meskipun tepungnya masih ada, gitu ya. Oke, jadi yang habis itulah disebut bereaksi pembatas. Tuh karena dialah si reaksi ini berhenti gitu, terbatas jadinya gitu ya. Nah, jadi yang duluan habis ya. Jadi sebenarnya cara menentukan yang duluan habis itu biasanya adalah bagikan molnya dengan koefisiennya gitu. Karena koefisien itu kan selalu dipakai sebagai perbandingan mol ya, teman-teman. Nah, di sini in this case ada Ca ditambah 2HNO3 menghasilkan CaNO3 2 kali ditambah H2. Nah, berarti reaksi ada kan ada soal ya, reaksi pembatasnya yang mana gitu. Yang pasti jawabannya antara Ca sama HNO3. Nggak mungkin jawabannya yang ini, yang produk gitu ya. Jadi antara Ca sama 2HNO3 gitu. Ini kan, oh iya, notesnya untuk reaksi pembatas itu harus udah setara reaksinya. Kalau reaksi belum setara, silakan setarakan dulu gitu. Oh ya, kalian udah pada jago nggak menyetarakan reaksi? Bisa nggak? Pada bisa nggak guys? Menyetarakan reaksi? Bisa ya? Oke, good, good. Oke, nah di sini ini bentuk udah setara ya. Terus di awal di mula-mula Ca itu ada 2 mol, si HNO3 itu ada 1 mol. Dari sini aja molnya udah lebih dikit si HNO3 ya. Nah sekarang kita comparing ke si koefisiennya. Si Ca ini koefisiennya kan 1, si HNO3 ini 2. Jadi 2 dibagi 1 ini 2. 1 dibagi 2 ya setengah, yang lebih kecil gitu. Kenapa kayak gitu? Karena nanti di bereaksi ya teman-teman. Nah,
Jadi di kita compare si Ca sama si HNO3, perbandingannya si Ca sama si HNO3 yang terpakai itu adalah perbandingan koefisiennya. Nah, di sini si Ca berarti satu. Karena nggak ada koefisien artinya satu ya. Nggak ada itu bukan berarti beneran nggak ada, tapi nggak tertulis aja gitu. Jadi harus dua kali lipat si HNO3 dibanding Ca. Sementara HNO3 yang tersedia itu cuma satu mol. Maka satu mol itu akan dipakai semuanya gitu. Jadi ini satu mol, si Ca jadinya ya setengah gitu. Jadi emang selalu kepakai yang tadi Kak bilang, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Nah, oke. Jadi in this case kamu bisa pakai yang kayak gini. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol yang diketahui gitu. Jadi di sini koefisiennya misalnya si Ca itu 1 dibanding dengan koefisiennya yang diketahui itu HNO3 yaitu 0, berarti 2 berarti 1/2 kali 1 gitu. Dikali molnya si HNO3 soalnya. Ya, dia 0,5. Nah, ini dia habis gitu. Jadi si HNO3 habis, reaksinya selesai gitu. Nggak bisa lanjut. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini penentuan persen massa dan persen kadar. Nah, jadi ini kalian perhatikan aja. X itu berarti jumlahnya si senyawa atau si unsur yang ditanya. Di sini dikasih contoh senyawanya adalah AXBY ya. Oke, jadi itu adalah indeks kita bilangnya, angka yang di bawah itu. Karena angka yang di bawah itu milik masing-masing. Oke. Nah, Anda kan ditanya berapa sih kadar masanya si A dalam senyawa AXBY sebanyak sekian gitu. Nah, jadi tinggal kalian aja yaitu siapa dikaliin si X berapa si A indeksnya dikali airnya si A per MR total dikali dengan massa total itu gitu. Kalau udah masuk ke persen tinggal kali 100% lagi aja gitu. Oke. Sama ya, yang A sama B juga gitu ya, tinggal ganti aja. Nah, persen kemurnian berarti berat murni sama berat campuran dikali 100%. Nanti kan misalnya yang berapa sih, berapa persen sih kemurnian si A gitu. Berarti beratnya si A doang per beratnya A X B Y dikali 100%. Udah gitu aja. Oke? Sampai sini ada mau ditanya, teman-teman? Cukup paham kah? Atau cukup Paham, Kak. pusing kah? Hah? Kenapa? Paham, Paham. Kak. Oh, paham ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1. Siap ya? Nih, siapa nih yang mau bacain? Kalau bisa jawab juga, it's okay. Tapi kalau nggak bisa, ya udah bacain dulu. Ya, kita ganti-gantian ya. Semua harus dapat giliran. Yuk, yang nomor 1, guys. Siapapun yang bersedia, yang baik hatinya. Gak ada yang bersedia, tah? Udah ngantuk, kah? Hai. Yuk, siapapun, siapapun, siapapun. Aku, Kak, aku. Oke, gaskan. Pada reaksi antara 16 gram gas sulfur dengan 8 gram oksigen dapat menghasilkan sulfur dioksida. Apabila berdasarkan reaksi tersebut dihasilkan 22 gram sulfur dioksida dan sisa gas sulfur sebanyak 2 gram, reaksi tersebut mengikuti salah satu hukum dasar kimia yaitu Ayo, apa? Udah bisa jawab nggak nih? A. S-nya A. ada 16. Oke. A ya kata dia ya. Emang paling dasar A ya. Karena yang duluan itu ya hukumnya si Lavoisier yaitu kegagalan massa. Cuma kalau mau make sure boleh juga teman-teman. Jadi si S-nya ada 16. Terus si oksigennya ada 8 tadi ya. Nanti ini akan bisa ngasilin. Oh ya, aku takut disalahpahamin di nanti 16-nya ini pakai itu koefisien gitu. Ini maksud aku gramnya ya. Berarti ngasilin sulfur dioksida apa guys? Rumus kimianya. Sulfur dioksida reaksi kimianya reaksi senyawa kimianya apa? SO? SO2. Ya, SO2 berarti ini bisa O2 ya. Nah, berarti ngasilin 22 katanya. Ini kan berarti sini aja aku tulis ya 16 sama 8. Nah, ini kan totalnya berapa nih? Dan sisa sulfurnya sebanyak 2 gram. Oke. Berapa? Berarti ini hasilnya katanya 22. Terus ada sisa di sini si siapa? Sulfur. Sulfurnya 2 gram, 2 gram es ya. Nah, berarti ini hukumnya siapa nih tadi?
Benar ya, Lavoisier kah? Iya, Kak. Lavoisier atau Siprus? Lavoisier, Kak. Oke, ya dia Lavoisier ya guys. Meskipun dia udah ada yang sisa-sisa, ngomongin yang sisa, dia ini adalah si Lavoisier gitu. Meskipun tadi di contoh yang aku kakak kasih, itu kan belum ada ngomongin sisa-sisa ya sebenarnya ketika hukum Lavoisier gitu. Tapi bukan berarti ini nggak Lavoisier gitu, karena emang eh, ini bentuk paling dasar, nggak ada senyawa kedua gitu loh. Atau jangan kan nggak usah senyawa kedua, nggak ada percobaan kedua. Kalau hukumnya si Proust kan dia udah ada percobaan yang kedua dengan senyawa yang masih sama gitu gitu ya. Kayak good job, jadi emang jawabannya yang Lavoisier. Lanjut yang tadi siapa ya yang jawab ya, yang tadi bacain siapa, Reka ya? Zita. Oh, Jita, oke, thank you ya Jita. Oh, udah paham dia meskipun tadi agak telat ya. Lanjut yang nomor 2 teman-teman, siapa yang mau coba? Albert mau coba nggak, Bet? Boleh, Kak. Oke, gaskan. Perbandingan massa magnesium dengan oksigen dalam senyawa magnesium oksida adalah 3:2. Mm-mm. Apabila 5 gram magnesium direaksikan dengan 2 gram oksigen, maka pada akhir reaksi, Oke. Nah, andai kan kakak minta kamu buat reaksinya apa nih? Mg berarti tambah O2 menghasilkan magnesium oksida, senyawanya apa, teman-teman? Ini karena sekalian aja ya, karena kalau kalian baca MgO, Kak. lagi apa MgO ya. Ya. Kalau kalian baca lagi, aku nggak ada spesial satu hari ngebahas tata nama gitu. Jadi eh, yang aku targetkan adalah tata nama itu juga udah include di setiap materi-materi gitu. Jadi sekalian aja kita nama-namain gitu ya. Oke, jadi dia benar ya MgO ya. Kalau detail lagi dari ikatan kimia, ingat aja kenapa MgO Kak? Karena Mg itu 2 plus, oksigen itu oksida itu kan berarti dari oksigen kan. Itu O2 min. Nah, jadi ini udah sama nih, udah setara, makanya senyawanya MgO. Nah, ini udah setara adalah elektron yang terlibat atau kation anionnya udah sama-sama dua gitu ya. Oke, makanya mereka satu aja masing-masing udah cukup, makanya MgO. Oke, senyawanya MgO ya. Berarti awalnya katanya si Mg3 ini dua. Oh ya, jawaban kamu dulu deh Albert, apa Bet? Kalau cara aku tinggal kan apa yang ditanyanya itu berarti kira-kira sisa magnesiumnya, Kak, kalau aku ngertiinnya. Berarti Mm-mm. itu 2 gram massa oksigennya itu tinggal dikali sama 3:2. Jadi 2 kali 3/2. Jadi Oke. hasilnya 3. Hah? Habis Apa? itu Jawabanmu yang mana? Berarti? habis itu kan habis itu dikurang sama massa magnesiumnya, Kak. Jadi Mm-mm. 5 dikurang 3. Jadi hasilnya 2 gram. Terdapat sisa 2 gram magnesium. Oke, jadi emang gitu ya. Jadi tinggal dikalikan. Jadi di dasarnya itu magnesium sama oksigen itu harus selalu 3:2 gitu ya. Nah, di sini katanya ada 5 gram si magnesium. Let's say ini 5. Terus si siapa direaksikan sama oksigen itu 2 gram. Nah, berarti pada akhir reaksi, nah ini terbentuknya berarti di sini harus 5 ya. Oke, berarti selalu harus 3:2 ya. Nah, sementara di sini ini 5 nih. Ini perbandingan udah sama kan? Nah, ini harus ya udah, ini mau nggak mau si Mg yang bereaksi harus 3 juga gitu. Ini 3 bereaksi. Nah, makanya dia kalau 3 doang bereaksi, duanya kemana? Berarti ada sisa, yaitu si Mg sisa 2 gram. Gitu ya. Oke, guys, aman? Reaction dong kalau aman. Oke, lanjut. Nomor 3. Siapa mau coba nih? Oke. Najma. Boleh. Unsur A dan B dapat membentuk dua jenis senyawa. Senyawa pertama memiliki kandungan massa unsur B sebanyak 40%, sedangkan senyawa 2 memiliki kandungan massa unsur B sebanyak 60%. Perbandingan nilai massa unsur A pada senyawa satu dan 2 adalah. Oke, unsur A sama B katanya bisa bentuk dua jenis senyawa ya. Jadi senyawa satu sama senyawa dua kandungannya ya si A sama si B gitu. Ini berarti udah masuk hukumnya siapa guys? Hukumnya siapa nih kalau udah ngomongin ada unsur ngasilin senyawa yang berbeda. Itu udah hukumnya siapa tuh? Dalton, Kak. Siapa?
Dalton. Iya, si Dalton ya, udah yang ketiga ya. Jadi dia udah naik tingkat lagi, jadi bisa ngasilin senyawa yang berbeda. Oke, nah katanya di sini tadi si A sama si B bisa ngasilin senyawa satu. Sorry, sorry, sorry. Masih stabilo. Si A itu misalnya, nah ini senyawa satu, ini senyawa dua ya. Nah, senyawa A, aku buat di sini A, di sini B. Nah, A itu senyawa satu memiliki kandungan B-nya itu 40%. Berarti ini aku, oh ya, persen itu kita anggap aja gram ya. Anak di kimia sering banget kayak gitu. Oke, jadi 40 gram mau butuh untuk senyawa dua. Aku salah ngetuk, salah nulis gak ini? Bentar, untuk senyawa satu tadi, senyawa satu memiliki kandungan massa unsur B sebanyak 40. Nah, di sini guys, sorry. Kan karena senyawa B ya. Untuk senyawa B, unsur B ya. Oke, untuk senyawa satu. Oke, jadi satu persatu dulu nih. Terus di senyawa 2 massa B-nya 60. Berarti di sini nih 60. Nah, perbandingan massa unsur A pada senyawa satu dan 2. Oke, kalau di sini 40, di senyawa satu si B-nya 40, berarti si A-nya berapa teman-teman? Aduh. 60 Kak. Oke, di sini 60. Terus di senyawa 2 berapa? 40 Kak. 40. Oke, gimana kita mau cari perbandingannya si A pada senyawa satu dan 2? Nah, yang ini nih. Oh, wait. Kita mau cari yang ini. Apa conclusionnya yang kita bisa cari? Berarti harus sama-sama berapa dulu nih? Bagi 10 Kak. Oke, kamu bagi 10 semua. Oke, gaskan. Ntar aku buat baru ya. Kalau kita cuman bagi 10, ini berarti cuman oke, ini 6, ini 4, ini 4, ini 6 gitu. Nah, ditanya nanti perbandingannya sih ada hal yang harus disamain nggak? Ada hal yang harus disamain nggak? Enggak. Hmm? Nggak perlu disamain kah di sini? Nggak perlu disamain? Langsung aja berarti ya. Iya, Oke. Kak. Kalau dia cuman bagi 10, dia 64, 46. Nah, berarti masih masih udah paling sederhana nggak itu? Belum Kak. Oke, paling sederhananya berapa? 3 banding 2. Oke, ini soalnya emang agak agak ini ya, agak masih masih sederhana guys. Oke, kok nggak ngerespon ya kadang? Oke, jadi ini tinggal sederhanain lagi aja. Oke, dari 3 banding 2 ya. Next yang nomor 4. Siapa yang mau coba nomor 4 guys? Siapa yang mau coba? Reka tadi udah ya? Oh, Sabian. Hai Sabian. Oh ya guys, kalau bisa open cam, open Iya, cam ya. halo. Hai. Tumben kamu telat. Saya dari les line, les Oh, off, oke. Yang les offline ya. offline. Oke. Got it. Yuk lanjut. Siapa nih yang mau nomor 4? Kamu mau nggak, Sabian? Guys, izin minum ya, guys. Ya, saya mau coba, tapi agak lama. Oke, let's go. Yuk, baca yang mana nih? Nomor 4 ya. Di Mm-mm. antara senyawa berikut ini yang memiliki jumlah molekul paling sedikit adalah Nah, kayak yang mana, guys? Yang punya jumlah molekul paling sedikit. Ingat aja. Oh ya, di sini di optionnya ada data gram sama mr ya. Berarti apa yang kita bisa cari dari sini? Berarti mol ya. Mol. Nah, mol. berarti kita bisa ingatin lagi hubungan antara mol dengan jumlah molekul. Yaitu jumlah molekul atau jumlah partikel ya. Jumlah molekul per Avogadro kan. Per Avogadro eh, kadang ada di buku yang buat dia pakai L, ada yang buat dia Na. Nah, aku langsung kasih angkanya aja lah. 6,02 kali 10 pangkat 23.
Oke? Nah, artinya di sini mereka berbanding lurus atau apa terbalik nih? Si mol dengan jumlah molekul. Mol sama jumlah molekul dari rumus persamaan ini, teman-teman. Ini apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Ya, berbanding lurus, ya kan? Berarti apa yang kita bisa simpulkan? Karena kan nantinya intinya adalah jumlah molekul paling sedikit ya. Berarti ketika molnya, aku tulis deh berbanding lurus ya. Berbanding lurus. Karena sama-sama di atas ya guys. Jadi ketika si jumlah molekulnya naik, nah atau di sini tanya yang paling kecil ya. Berarti ketika jumlah molekulnya turun ya, aku buat ya kecil, maka N-nya juga akan kecil. Jadi kita cari aja yang N-nya paling kecil gitu ya. Oke, rumus N apa tadi teman-teman? Dari data yang ada di sini kan gram sama mr ya. Berarti ingat gram per m Per volume. gitu. MR, MR. Mr, oke. Oke, ya tinggal bagi-bagi aja ya berarti ya. 5 dibagi 30 berapa? Berapa nih guys? Tolongin aku dong. 5 Per dibagi 6. 30 berarti 1/6 ya. Eh, ya 1/6 kan? 1/6 Ya. berarti 0,16666, right? Berarti ini molnya. Pakai mol. Berarti molnya sama dengan 0,1666 berarti 67. Yang B 6/46. Berarti sama-sama dibagi berapa tuh? 23. 3 dibagi 23 guys. Berapa tuh? Ya kan 3 dibagi 23 berapa itu guys? Let's go. Let's go. Yang bisa cepat ngitung boleh. Berarti di sini sekitaran 0,13 dah. 0,130. Oke, 0,13 ya kalau buat ya. Terus yang C 7 sama 76. Oh, ini 0,092. 0,092. Oke, good job. Lanjut. Yang D 8 sama 92. 12, 8, 8. Nggak bisa. 0, berapa nih? 0, 0 pasti. 0,087 ya. Oke, 87. Yang E 10 bagi 108. Berarti 0,0 juga ini kayak. 10 Iya, sama 108. 0 berapa? 0,093. 3 ya? Ah. Hai. Berarti yang paling kecil sih. Karena kita cari yang paling kecil ya guys. Mereka yang Mm-mm. paling sedikit tuh. Sorry, sorry. Sering banget. Oke, berarti yang paling kecil lah yang D, D ya. D. Nah, oke deh. Aman? Aman, Aman. Miss. Oke. Next, nomor 5. Siapa nih yang belum aku sebutin? Danendra. Yuk, Danendra. Kalau misalnya kamu masih bingung juga apa-apa ya. Nanti kita jawab bareng-bareng. Kamu boleh baca dulu. Bacanya tapi pakai suara. Oke, Kak. Kamu lagi di luar tah, Danendra? Enggak sih. Eh, Soalnya Pilim tah? telepon aku nggak tahu bagus. Kenapa tuh nggak bisa lanjut bacanya? Lagi rame. Suara Pilim Ya kah? lagi lumayan ramai Kak. Maaf. Oh, oke oke. Oh ya udah deh. Kamu aktif di ini aja ya di kolom chat ya. Kalau kamu agak sungkan suaranya masuk ke Zoom-nya ya. Oke. Next, aku ke altar dulu berarti. Hai altar. Ini bacanya ada V-nya lagi. Baca namamu gimana sih? Gimana nih? Altar, halo. Hai altar. Altar. Altar, are you there? Kamu di sana kah? Kalau misalnya nggak bisa open mic gak apa-apa, tapi dikabarin aja ya, oke? Oke, ke yang berikutnya dulu deh. Siapa nih yang belum? Mereka belum ya? Mereka yang atau Lanspa yang belum? Dua-duanya belum dah. Tadi kan Gita yang udah kan?
Yuk, Reka. Reka. Halo. Hai guys. Hai Reka. Oh, Najma dulu. Yuk, Najma. Hai, Najma. Kamu masih di sana, Hai Naj? Kak, ya Oke, masih. yuk, let's go. Benzena dapat mengalami reaksi pembakaran sebagai berikut. Ca6H6 ditambah 0O2 bereaksi CO2 ditambah H2 ini belum setara. Apabila reaksi pembakaran dua mol benzena diukur pada suhu dan tekanan tertentu, maka perbandingan volume oksigen, karbon dioksida, dan air berturut-turut sebesar. Oke. Oh iya, Reka. Oke, oke. Semangat ya. Nanti kamu tonton selanjutnya dari apa? Dari Google Drive ya. Recordnya ya. Semangat Reka yang udah masuk jam malam nih. Oke. Kira-kira apa yang pertama harus dilakukan, guys? Di sini ada notes belum Lain Kak, setara. Apa? Kenapa, Bet? setarain. Benar. Jadi ngapain? Setarain dulu ya. Ya kan? Penting nggak disetarain, guys? Baru kita masuk nanti ke reaksi pembakarannya kan? Ya kan? Oke, yuk masukin guys. Kebetulan 2 mol ya katanya bensinnya. Kalau seterain nih, yuk let's go. Seterainnya gimana nih? C6H6, C-nya 6. Di kiri, di kanan berapa C-nya ini teman-teman? Biar setara. Setara itu artinya unsur-unsur di kiri sama-sama unsur-unsur di kanan ya. Jumlahnya. Yuk, berarti kalau di kiri ada 6, di kanan sekarang C-nya berapa? 1. Iya, 1. Biar sama gimana? Pakai 6. Kali 6 ya. Oke, kali 6. Hmm, guys, kita harus lebih, kalau kamu misalnya butuh lebih pelan, boleh ya. Kalau aku langsung nulis dulu. Dikali artinya adalah tambahkan itu sebagai koefisien gitu ya. Oke, warna merah deh. Nah, jadi kali 6. Nah, sekarang C-nya udah sama nih. 6 di kiri, 6 di kanan. Nah, yang berikutnya unsur H. Hak atau O nih lebih enak H ya, karena O itu ada di dua senyawa gitu. Jadi biasanya untuk pancaran reaksi selalu dimulai dari unsur-unsur yang bukan C dan bukan H. Jadi eh sorry kok bukan C, yang bukan H dan bukan O gitu. Jadi kalau misalnya antara H sama O yang mana yang duluan sebenarnya bebas, tergantung kebutuhan. Kalau di sini kan kebetulan H itu kan cuma di satu senyawa, ini juga cuma satu, jadi H dulu gitu. Oke, nah, sekarang kita berangkat ke H. H di kiri ada berapa teman-teman? 6. Kayak 6 di kanan. 2. 2 Biar sama kali 3. kali 3 dengan menambahkan koefisien di depannya ya. Oke. Tapi ingat ketika kita udah nambahkan koefisien itu jadi miliknya bersama, bukan cuma miliknya si H di sini, in this case. Tapi juga miliknya si O yang di belakang si H gitu ya. Oke, sekarang kita mau nyerahin si O. Nah, di kiri sekarang si O-nya berapa teman-teman? 2. 2. 2 di kanan, kalikan. 12. Eh, 15. 15. Oke. Ingat jumlah jumlah atom ya, aku buat ya. Atau jumlah unsur ya. Jumlah unsur itu adalah koefisien kali indeks ya. Koefisien tadi itu adalah angka yang di depan, indeks itu angka yang kecil yang di bawah, yang di belakangnya itu gitu. Nah, dari sini kan 12 6 kali 2 berarti 12, terus O-nya 3 kali 1, 3, ya kan? Makanya dia 12 tambah 3, 15. Jadi kalau mau, di kanan O-nya 15, di kiri 2. Biar sama, diapain? Kali 15 per 2. Oke, kali 15 per 2. Jadi udah jadi 15 ya, 15 per 2 dikali 2 kan 15 gitu ya. Oke? Nah, di sini dibilang molekulnya si benzen itu 2 gitu ya. 2 mol, sorry. Kalau molekul bilangnya 2 mol banyaknya. Oke? Nah, kebetulan ini pas banget guys, dikali 2 aja nih semua mah unsurnya. Karena perbandingan mol sama yang perbandingan koefisien di sini nanti. Karena dia pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, suhu dan tekanan tertentu, notes-nya sama gitu ya. Oke?
Nah, berarti di sini tinggal kali 2 ya. Sebenarnya berarti ada 2 C2, oh C2, C6 H6 plus 15O2 menghasilkan 6 dikali 2 berarti jadi 12 CO2 ditambah dengan 3 kali 2 berarti 6 H2O. Oke, toh. Oke, ini berarti reaksinya setara ya. Kebetulan juga di soal dimintanya adalah reaksi yang 2 mol si benzen. Benzen itu yang mana teman-teman? Yang ini ya, yang C6H6 ya. Nah, benzen. Ini dipelajari di kelas 12 deh. Turunan senyawa organik. Oke. Nah, ini C6H6-nya 2. Perbandingan volumenya si oksigen, karbon dioksida sama air berturut-turut berapa? Katanya. Ingat, pada suhu dan tekanan tertentu, maka perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume ya. Oke. Nah, berarti lihat aja kalau di C2 C6H6-nya kebetulan 2 ya 2 juga pas kan? Berarti di oksigen akan berapa? Ya udah pakai koefisiennya mereka 15, 12, 6 gitu. Oke? Di sini yang disebutin dulu siapa? Oksigen ya? Oksigen 15, karbon dioksida 12 sama air 6. Oke, berarti 15, 15, 12 dan 6. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Oke, teman-teman, nyambung? Nyambung Kak. Oke, ini tadi hukumnya sih, Gai, Lusa. Next, nomor 6. Siapa yang mau nomor 6 nih? Si apakah? Bentar, 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 bentar. Tadi yang belum siapa ya? Danendra ya tadi ya? Danendra tadi yang ada suara. Mereka yang, oh ya udah keluar. Berarti yuk balik ke Jita, berarti yuk Jita. Iya, Kak. Yuk, nomor 6 deh. Hmm, molaritas ion NO3 plus, itu plus Min, Kak. min, min. Oh, min. Kecil, kecil banget ya? Min nih. Molaritas ion NO3 min dalam 800 ml larutan AlNO3 tiga kali sebesar 1,2 molaritas. Molar Ma- biasanya bilangnya. Mm. Maka massa AlNO3 tiga kali yang terlarut terlarut dalam larutan tersebut sebesar 2 gram. MR AlNO3 tiga kali sama dengan 213 gram per mol. Oke, thank you. Nah, ini berarti apa yang kita bisa lakukan, guys? AlNO3, ada NO3. Nah, berarti tinggal buat reaksinya aja dulu ya. Berarti ini bisa dengan AlNO3 tiga kali. Ini kalau direaksikan, berarti akan terurai jadinya. Jadi, Al3 plus ditambah dengan tiga NO3 min. Gitu ya. Ya, bentuk sarannya ya. Udah setara belum, guys? Yuk cek lagi. Udah setara kah? NO3-nya ada 3, makanya langsung 3. Jadi ketika Iya di, Kak. Besar. Terus, Kak, diuraikan, langsung koefisien kakak buat ya. Oke. Nah, AlNO3 ini tadi molaritas ionnya. Oh, oke. Berarti berangkat dari molaritasnya ion si NO3 2 NO3 min. Nah, ini katanya 1,2 ya. Ini 1,2 molar. Terus si AlNO3 berapa? Kira-kira berarti jadinya 1/3-nya aja ya. Dari koefisiennya aja. Berarti 1/3 dari 1,2 berapa? 0,4. Oke, nah, berarti sini 0, ganti warna ya. Di posisinya ya di sini 0,4 molar. Terus di AL13 berapa, teman-teman? 0,4 juga kan? Karena koefisiennya sama Iya. 1. Gitu. Oke, nah baru kita mau berangkat ke cari gramnya dari molaritas. Gitu. Nah, rumus molaritas tadi apa teman-teman? Berarti molaritas sama dengan gram atau massa per mr kali 1000 per volume dalam satuan mili ya. Oke, nah baru tinggal kalau mau masukin dulu boleh juga sih.
Berarti molaritasnya si AlNO3-nya tadi 0,4 ya. Oke, berarti 0,4 sama dengan masanya itu yang ditanya. MR-nya berapa teman-teman? MR-nya 213 ya. Jadi 213 dikali dengan 1000 per 800. Oke, yang bisa dicoret-coret dulu aja ya. Terus, oke, berarti 10 sama 8 sama-sama dibagi 2 ya. Di 5, nah, ini di sini 5, di sini 4. Oke, yuk. Apa yang bisa kita lakukan? Tinggal kalikan semua juga boleh. Berarti 0,4 kali 213 kali 4 dibagi 5. Itu kan cari masanya, bener ya? Ya, berarti berapa tuh guys masanya? Masa tinggal balikin ke sini ya. Kan masa kali 5 ya, berarti jadi 0,4 dikali 213 dikali 4. Ini baru per 5. Yuk, bantu hitung guys. Kalau udah dapat, kabarin. Ada yang sudah dapat? 10/3 Kak. Sebentar. Ya, kakak dikit dong. 10/3 yang mana tuh? Totalnya dibagi 5 ya tadi ya. Oke. Berapa guys? 0,4 dikali 4 berarti udah 1,6 bukan? Ini yang matematika jago. Kita selamatkan lah ya. 0,4 kali 4 kan 1,6 ya. Jadi 1,6 dikali 213 guys. Tapi kalau 0,4 kali 4 itu kan 1,6 Kak. Terus kalau dibagi 5 jadi 0,32. Gimana? Kalau Kalau dihitungin 0,4 kali 4 terus dibagi 5 itu jadinya 0,32. Terus baru dikali 213 boleh nggak? ya berapa? Hmm, kayaknya nggak tahu Kak. 68,16 kayak. Oke, berarti 68,16. Kalau ada yang bingung boleh juga ya. Atau kita kalikan manual nih. 0,4 dikali 4 tadi 1,6 dibagi 5 tadi berapa, Dik? 1,6 kalau dibagi 5. 0,32 Kak. Oke. Oh ya, setengahnya ya. 0,32. 0,32 baru dikali 213. Harusnya hasilnya tetap sama. 68,16 atau kalau kamu kalikan dulu semua terus dibagi 5 terus hasilnya nggak berubah. Karena kebetulan perkalian sama pembagian kecuali pun jumlahan itu akan ngaruh. Nggak boleh gitu. Ya, benar nggak? Benar ya, berarti 68,16. Atau kita lanjut ngaliin 0,32 kali 213. Ya, kakak yakin sih kamu udah pada jago. Ada nggak jawabannya anyway? Ada ya. Jadi dia jawabannya 68,16 gram. Oke? Oke Kak. Oke. Next, nomor 7. Siapa yang mau coba? Kalau mau nanya, silakan ditanya ya guys. Nggak usah takut-takut kalian ya. Ya, Albert. Massa molekul gas X2 jika diukur pada tekanan 760 mmHg dan suhu 20 derajat Celcius sebesar titik-titik gram per mol. Rho air 1,1382 gram per liter. Oke. Nah, ini 760 milimeter raksa. Itu sama aja dengan 1 atmosfer ya guys. Jadi tekanannya 760 milimeter raksa itu sama aja dengan 1 atmosfer, 1 atm. Oke, terus suhunya katanya 27 derajat Celcius. Berarti keadaan apa ini teman-teman? Apakah masuk RTP, NRT. STP? Berarti apa? Oh, STP. RTP, sorry. Apa ideal, Kak? Aku aku show off dulu nih. Nih, ini tadi chat notes-nya tuh harus itu dua syaratnya itu itu berlaku dua-duanya, nggak pilih salah satu ya. Nah, tadi dia suhunya 27 ya tadi ya.
Kalau aku nggak salah ingat itu juga di soal, ya kan? Tekanannya aja yang sama 1 atmosfer, tapi kan suhunya ya suhunya beda. Di soal 27. Berarti pakai yang bukan 0 dan bukan 25. Berarti pakai Kelvin. yang ideal. Oke, Oh, kita nggak apa-apa. Ini belajar ya. Jadi yang ideal ya, guys. Kalian gak usah takut ya menyatakan apa yang kalian ingat gitu. Terus semampunya dijawab aja. Oke? Jadi berarti pakai yang gas ideal. Kenapa? Karena suhunya 27 derajat Celcius. Gitu. Dia bukan STP yang harus 0 derajat Celcius dan bukan RTP yang harus 25 derajat Celcius gitu. Oke, terjawab ya, paham ya? Berarti pakainya rumus yang gas ideal. Apa tadi rumusnya, guys? Oh ya, sekalian ya, karena suhunya dalam Celcius ini harus Kelvin. Berarti temperatur sama dengan gimana guys ngubahnya? Kalau 27 Celcius berapa Kelvin? ditambah 273 Kak. Betul. Nah, aku tulis aja ya. Tambah 273 berarti berapa guys? 300. Oke, dia 300 Kelvin. Nah, terus berarti masuk ke rumus gas ideal ya, persamaan ideal. Karena kita mau cari nanti massa. Jadi rumusnya ideal tadi VVNRT. PV NRT ya, ya kan? Nah, jadi ada mol di sini nih teman-teman. Meskipun nanti ditanya di sini lah, oh massa molekul. Eh, ditanyanya massa molekul berarti MR ya? Bentar. Iya, berarti MR yang tanya. Makanya ini juga gram per mol. Nah, mol itu kan gram per MR. Jadi nanti berangkatnya itu dari N. Kalau N-nya udah dapat, kita bisa cari mol. Sorry, cari MR. Oke? Lanjut. Nah, yang jadi catatan tapi di sini dia nggak dikasih tahu hmm, apa masanya nggak ada, ya kan? Nggak ada kan masa kalau mau masukin N-nya juga nggak ada gitu. So, apa yang bisa kita lakukan? Berarti dari sini terjawabnya itu biasanya kan massa per MR dikali hmm, oke, berarti kita uraikan dulu aja ya biar nggak bingung nanti ya. Berarti tekanan dikali volume sama dengan massa per MR. Kenapa MR? Karena dia X2. Jadi nggak pakai AR ya. Terus dikali RT ya. Dikali RT. Nah, di sini ada yang kita bisa tukar posisi kayaknya. Karena kita mau cari MR. Nah, bisa kan ya diganti posisi sama si volume. Yang mana volume itu nanti dari sini nih guys. Rho. Ingat rumusnya Rho di fisika? Apa rumusnya Rho? Gram per Rumusnya liter. jenis massa per volume kan? Ya enggak? Masih ingat ini enggak? Di fisika nih. Udah? Berarti karena kita mau cari MR, MR-nya aja yang kita pindah ya. Harusnya kan tekanan dikali volume dikali MR gitu. Nah, jadi langsung aja. eh, Berarti kan MR sama dengan berarti langsung massa dikali RT kan per gini kan dikali V dikali V gitu. Dibagi P dikali V. Nah, massa per volume kan ini dapat guys nih. Sorry. Ini. Nah, yang mana itu berarti bisa diwakili sama si rho gitu. Maka lanjut ya, MR-nya dari si X2 itu sama dengan massa per volume ya. Nah, aku bakalan buat berarti aku wakili langsung dengan rho aja. Rho dikali R dikali T per tekanan. Oke, got it? Berarti MR-nya X2 sama dengan rho. Hati-hati ya guys, ini tekanan, ini rho. Rho-nya berarti berapa? Ini udah gram per liter juga. Jadi bisa langsung dipakai. Berarti ini 1,1382 dikali R. Harusnya di sini pakai yang 0,082 karena tekanannya dalam atmosfer aku udah buat. Oke, dikali dengan
Temperaturnya tadi adalah Kelvin, berarti kali 300 per tekanan. Tekanan di sini berapa deh? Tadi, nah tekanan 1 atmosfer ya. Kenapa gue masih ini lagi tiba-tiba lupa lagi. Kayak per 1, jadi nggak ngaruh kebetulan in this case. Oke, berarti lanjut ya. MR dari X2 berarti sama dengan, nah ini tinggal coret aja nggak sih guys? 300 dengan ini 1, 2. Berarti 1,1382 dikali 8,2 dikali 3. Yuk, berapa tuh? Tolongin. Yang aku yakin sih kalian jago ngitung. Kalau angkanya kayak gini boleh ya, nggak apa-apa pakai kalkulator. Untuk kimia aja ya, tapi ya karena kakak tahu kalian bisa. 24,6 Kak. Berapa? 20. 4,6 kali Udah hasil akhir dah 1,8. itu. 1,1382. Itu cuma 0,082 kali 300 Kak. Oh, ketiganya belum berarti. 1,1382 dikali 8,2 dikali 3. Oh, 8,2 kali 3 ya yang masih kamu kalinya. Oke, terus tinggal kaliin 1,1 itu. Ini nggak jauh beda pasti 20-an berarti. Karena cuma 1,13. Sudahkah? Sudahkah? Sudah, sudah. Berapa guys? Berapa? Tadi berapa? 24,6 dikali 1,13. 24,6 dikali 1,1382. 27,999 ya. 88. Ya Hmm, kan? 28. Ya, kita berartinya ke 28 aja ya. Karena di optionnya juga tadi aku ada lihat 28 deh. Ya kan 27,999, materinya 28 aja. Oke, kejawab guys. Jawabannya yang di sini. Yang ini tadi. Yang yang mana? 68. Oh ini C. Oke, ada yang mau tanya sampai nomor 7? Sudah bingung? Sudah bingung? Ada yang mau ditanya apa, guys? Ya, malam semakin larut. Boleh reactionnya dulu dong. Cek sound dulu dong. Aman tah? Oke, Natsma Aman. oke. Zita oke. Wizik, Albert, dan Indra oke. Nggak pusing kalian. Oke, ya berarti nomor 8. Siapa sekarang? Boleh Siapa kok aku. sekarang, guys? Oh, Akan aku boleh. oke, let's go. Pengambilan suatu zat diketahui mengandung fosfor Kr sama dengan 21 dan oksigen Kr sama dengan 16. Apabila dalam 284 gram zat yang diambil terdapat 190 gram oksigen, maka rumus empiris yang paling mungkin untuk zat tersebut adalah Oke, gimana nih kira-kira, guys? Ah, tahap-tahap pengerjaannya gimana nih? Katanya fosfornya air sekian, oksigen sekian, terus ada 284 zat yang 284 gram ya. Di dalamnya tuh ada oksigennya tuh 160. Nah, terus berapa apa rumus empirisnya gitu. Nah, yang tadi baca siapa, Najma ya? ya Pak. Oke, ini kamu udah punya gambaran nggak nyelesainnya gimana dulu nih? Kira-kira. Aku sih nyari massa fosfornya aku cari dulu dari Mm-mm. 284 itu berarti dikurang sama 160 hasilnya 124 gram. Oke. Terus Mm-mm. Terus? terus mau kayaknya berarti kan 124 itu dibagi um, 31 sama Oke. dengan 4 mol. Sedangkan kan mol itu 160 dibagi
16 sama dengan 10 mol. Jadi perbandingannya 4, eh, 4 banding 10. Terus Oh. disamakan. Jadi banding 5. Oke, udah, ya udah mantap, udah mantap. Udah pasti ya, langkah-langkahnya emang gitu teman-teman. Jadi nanti perbandingan molnya itu akan jadi perbandingan dari indeksnya gitu. Jadi masanya si O di soal ini kasih tahu sebanyak 160 ya, 160 gram. Berarti kita bisa dapat masanya si apa? Si fosfor. Fosfor itu simbolnya V ya, bukan F. Kalau F itu fluor. Nah, P-nya berarti tinggal dikurangin aja ya. Kalau totalnya 284, ya kan? Berarti dikurang dengan 160, berarti tadi berapa? 124 ya? 124 gram. Oke, terus lanjut tinggal molnya sih masing-masing. Berarti molnya si P, si fosfor, sama molnya si O, oksigen. Oke, mol kan dari sini kita dapat ada gram, ada AR, berarti pakainya gram masing-masing sama airnya masing-masing. Berarti kan molnya si P, aku langsung masukin aja ya di sini ya. Molnya si P kan, molnya, masanya si P kan, mm, 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 124, ya kan? Dibagi dengan airnya si P, si fosfor 31, berarti 31. Compare to oksigen itu kan masanya berarti 160 dibagi airnya 16 gitu. Oh, oke, berarti berapa nih perbandingannya? Oke, berarti 124 dibagi 31 tadi berapa? 4 ya. Ya, 4. 160 bagi 16 berarti 10. Jadi 4 banding 10. Karena mereka 4 banding 10, maka langsung aja berarti P-nya itu 4, O-nya itu 10 gitu. Nih, rumus empirisnya, tapi take care guys. Kurang nih, rumus empirisnya memang P4O10 itu, sorry, rumus molekulnya emang P4 plus P4O10 ya. Rumus yang sebenarnya kan. Nah, ditanya rumus empiris. Belum selesai, berarti tinggal rumus empiris kan perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur yang membentuk satu senyawa. Nah, kalau kita lihat di sini P-nya 4, O-nya 10, berarti masih bisa disederhanakan dengan bagi ke angka berapa IPB-nya, guys? Sama-sama dibagi 2 ya. Ya kan? Ya enggak? Sama-sama dibagi 2 ya. Oke, berarti P-nya 2, O-nya 5. Inilah yang namanya rumus empiris. Berarti jawabannya yang B. Jadi nggak terhenti sampai di P4O10. Gitu ya. Oke. Tapi ini semua udah keren loh. Udah bisa dia. Jadi hati-hati di sini, di situ aja. Karena di sini ditanya rumus empiris. Oke, teman-teman, aman? Atau sudah oleng kah? Kayak mau ke yang lain. Oh my God. Yang lain, yang lain. Aman, Kak. Oke, Sabian aman, Sabian? Ya, aman, Miss. Oke, oke, Albert udah, dan Endra aman. Dan Endra send emoticon. Oke, ini kayak gila emoticon ya jatuhnya. Nah, karena aku mau make sure kalian benar-benar paham ya. Gak usah malu-malu guys, kalian jauh lebih baik dibanding aku di masa kalian. Oke, nomor 9. Siapa yang mau baca sekarang? Ada yang mau bersedia? Sebelum aku yang nunjuk 3, 2, 1. Oke, karena nggak ada. Yuk, Sabian. Sebanyak 25 gram oksida logam aluminium terhidrasi memiliki rumus Al2O3XH2O. Jika massa air dalam aluminium terhidrasi sebanyak 18,2 gram, maka rumus kimia oksida terhidrasi yang tepat adalah. Oke, terhidrasi berarti artinya ada air ya.
Oke, di sini Al2O3. Atau dari Sabian ada gambaran nggak penyelesaiannya gimana? Kalau belum nggak apa-apa juga, orang baru lihat kan. Ya sedikit gak ada sedikit gambaran. Kayak gambarannya gimana tuh? Berarti lihat apa nih? Coba, dua coba. puluh lima gram oksida logam aluminium Itu terhidrasi. Rumusnya mungkin A. hitung masa masing-masing komponen. Oke, betul. Mantap. Yuk, masa masing-masing komponen. Berarti sih, jika masa air. Oke, berarti masanya si air berapa nih, guys? Nah, ya, si air ini Masa air berapa? Masa air atau H2O ya? H2O ah, kan 18,2 gram. iya Berarti masanya Al2O3 berapa, itu guys? Kurangin langsung ya. 6,8 ya. Al2O3. Oke, 6,8 berarti ya. 25 kurang 18,2 ya, berarti 6,8 ya. Oke, terus apa lagi yang bisa kita lakukan, teman-teman? MR-nya belum. Oke, berarti ini MR-nya Al2O3 dulu aja kali ya. Oke, biar dapat gambaran aja. Berarti MR-nya Al2O3 berapa, guys? AL-nya 27 kali 2, 54 ditambah 48. 16 kali 3, 48 kan? Oke. Berapa tuh? 54 tambah 48. 54 tambah 48. 4 tambah 48, 102 ya. Oke, berarti ini 102 eh, gram per mol. Lanjut, apa yang bisa kita cari? Tadi senyawanya itu adalah Al2O3 di terhidrasi atau Al2O3 X H2O ya. Nanti kan ini kita buat reaksinya. Dia sebenarnya tinggal cuman menguapkan aja atau mengeluarkan H2O ya. Oke, jadi ini sebenarnya kristal ya, bener kristal Al2O3 gitu. Al2O3 X ya, X itu menyatakan seberapa banyak sih H2O-nya. X H2O kalau bentar deh. Kalau dikasih kalor ya, dia akan menguap tuh. Berarti jadi Al2O3 ditambah dengan X H2O. Gini ya, ya kan? Ya kak. Nah, berarti tinggal compare aja molnya si masing-masing. Molnya si H2O dengan molnya si uh, kenapa H2O duluan ya? Gak apa-apa ya, Al2O3. Harusnya si H2O di yang kedua ya guys, biar kebiasa aja karena dia yang ini awalnya juga Al2O3 dulu. Oke. Oke, lanjut. Berarti molnya Al2O3 berapa tuh? Berarti gram per mr lagi. Gramnya udah dapat ya. Gramnya Al23 berarti 6,8 per mr-nya 102 ya kan? Berarti ini compare ke AnH2O berarti gramnya 18,2 per AR-nya H2O berapa guys? AR mr 2 tambah 16 kan? Di 18. Oke, let's go. Boleh dikecilin dulu sama 6,8 sama 102. 6,8 102 ke 6,8 100 114 ya. 68 20. Oh enggak, berarti dia sekitaran sama-sama dibagi 6,8. 102 dibagi 68 berapa guys? Kayaknya 1,5 enggak sih? Ya, ya kan 1,5 kan? Berarti ini sederhana dulu ya, 1 dibanding 15 sama-sama dibagi 6,8 terus 18,2 dibagi 8. Ini satu aja lah ya buat nih ya. Ya kan? Jadi satu koma-komaan gitu kan dia. Nah, berarti perbandingannya mereka ini kalau sama-sama dikali 15 ya berarti ya. Berarti ini satu, di sini 15. Jadi berarti si H2O-nya harus 15. Kalau Al2O3-nya itu satu. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, guys, aman? Aman kak. Oke, lanjut. Yang nomor berikutnya, meskipun salah keterangan di atas ya.
Gak seladu. Biar siapa sekarang deh. Biar gantian. Yuk, siapa yang mau lagi? Albert mau lagi? Oke Kak. Gas H2 merupakan produk samping dari oksida logam besi dengan larutan asam klorida. Eh, itu besi kan Kak? Yang mana? ZN? Kita yang nomor 10 kan? Atau yang nomor sebelumnya Kak? 10 dong. Kan sebelumnya 9 udah deh. Oke. ZN itu zinc deh. Zinc. Reaksi sisa Seng. dan massa Seng Cl2 yang terbentuk berturut-turut adalah Oke, praksi sisanya ya, ditanya ya. Tapi ini eh, udah ada pernyataan, berarti ini kepake sampai ke nomor berapa nih kira-kira? Sampai ke nomor 12 guys. Pakai pernyataan yang di atas gitu ya. Oke, ini ada ZN ditambah 2 HCl, masukkan ZnCl2 ditambah 2. Pertanyaanku, apakah itu udah setara? Dicek lagi teman-teman. Tadi syaratnya setara, unsur-unsur yang di kiri harus sama dengan jumlah unsur-unsur yang di kanan. Let's go, cek tuh dari reaksinya. Udah setara tah? udah Kak. Udah. Oke, berarti ditanya siapa reaksi sisanya, ya kan? Dan reaksi sisa dan si ZnCl2 yang terbentuk berapa gitu. Oke, berarti kita harus buat MRS aja nggak? Bisa nggak? Saya. Jadi nanti ketahuan siapa yang sisa, siapa yang terbentuk, berapa banyak kita. Oke, di sini ada data apa aja, ZN sama CL. Aku langsung nulis di sini aja ya, berarti ya. Tulis ulang ZN. Boleh sambil ngitung ya guys. Kalau udah masuk MRS kan berarti kita selalu butuh data mol ya. Eh, Berarti Zn ditambah dengan 2HCl itu akan menghasilkan ZnCl2 ditambah dengan H2. Oke, ini udah setara tadi. Terus MRS-nya, MRS, mula-mula si Zn berapa, reaksi berapa, yang sisa berapa gitu. Oke, mula-mula si Zn diketahui 6,5, 6,5 gram. Terus dirasikan sama 100 ml larutan HCl. HCl sebanyak 0,5 molar. Oke, berarti kita cari mol masing-masing dulu ya. Aku cari yang di luar, di sini aja ya. Berarti molnya si ZN berarti gimana guys? Tinggal gram per AR apa per MR nih? Per AR ya, karena ini sendiri ya. Berarti gramnya gramnya 6,5, AR-nya 65. Berarti berapa guys? Berarti 0,1 mol. Itu si ZN. Terus yang berikutnya molnya si HCl. Ini ada data molaritas sama volume. Molaritas itu kan mol per volume. Berarti kalau mol itu jadinya molaritas dikali volume. Tapi karena ini yang di atas mol ini juga harus kita buat ke mol ya nanti. Jadi oh, jangan pakai volumenya itu dalam mili. Nanti kalau misalnya dalam mili si volumenya itu jadi milimol bukan mol gitu. Oke, jadi ini berarti pakai 0,5 dikali dengan 100 mili berarti berapa liter guys? 0, bagi 1000 kan? Mili ke 0,1 Kak. liter. Ya kan? Bagi 1000 berarti 0,1. Berarti 0,5 kan 0,1 berarti berapa? 0,0? 5. 5 mol. Oke, nah data ini yang kita bawa jadi bahan dasarnya di sini. Si Zn tadi ini 0,1, si HCl tadi 0,05. Berarti siapa yang habis nih kira-kira? Jadi datanya HCl-nya Kak. HCl-nya ya, karena kalau kita bagi emang ya HCl yang paling kecil, cung. Ini perbandingannya harus 2 kali lipat, tapi dia yang paling sedikit adanya gitu. Oke, berarti karena dia habis udah pasti sini 0,05 ya. Kalau di HCl 0,05 di ZN berapa? Ada yang bisa langsung tahu nggak? Di sini berapa? Sini. Seperempat puluh Kak. Kenapa 1/40?
Karena 1/2 dikali. Perbandingan koefisien 1/2 kali 0,05. Oke, berarti berapa tuh? Kalau 1/40 berarti 0,0025, ya kan? Berdua tadi jawab soal. Kenapa nih? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung boleh ya. Wait. R-nya si ZN tahu nggak berapa berarti? Jadi tinggal ini ya, molnya berarti ya, ZN ya, di situ ya. Berarti koefisiennya si ZN per koefisien yang diketahui kan HCl ya. Berarti koefisiennya si HCl dikali dengan molnya si HCl gitu, teman-teman. Nah, tadi si ZN kan dia 1 ya, berarti dia 1 per si HCl kan ini ya 2 kan. Jadi 1/2 dikali 0,005 gitu. Itu ya. Oke, nyambung? Yang masih bingung udah kejawab ya. Oke, berarti jadi 1/2 dikali 0,05 tinggal 0,05 dibagi 2 ya berarti ya. Berarti 0,0 sekali aja ya 0 ya. 25. Oh, oke deh. Tinggal kurangin. Oke, sebelum dikurangin kita masuk ke produk nih. Jadi selama reaksinya udah berlangsung dan emang ini udah berarti ya. Si ZnCl2 berarti udah terbentuk sebanyak berapa? Karena ini kan koefisiennya sama ya teman-teman. Nggak ada, artinya ini ada 1. Sebenarnya sini juga ada 1 ya. Nah, berarti udah langsung aja pakai yang sama. Jadi dia 0,0, terlalu tinggi. Karena ini mula-mula belum ada ya. Ini 0,025, 0,025. Oke, yuk. Yang reaktan akan berkurang, produk akan bertambah. Nah, tinggal kurangin 0,1 dikurang 0,025 berapa? Andaikan ini TKA, kamu langsung oke si ZN udah habis. Terus si ZN CL2 terbentuk berarti sebanyak langsung dari nggak ada selama bereaksi terbentuk sebanyak 0,025 ya di akhir jadi 0,025 gitu. Ya kan? Hmm. Ini masih mol ya guys. Oke. Nah, kalau 0,1 dikurang 0,025 berarti 0,075 tapi balik lagi aku bilang andai kan emang lagi TKA ya udah ignore aja gitu. Cuma karena kita lagi belajar biar kamu makin so ingat ya aku jelasin lagi. Oke, ini ya. Berarti CZN 0,075. Karena bisa aja ya di soal yang ditanya berapa gram si ZN yang si nggak dikasih tahu juga si ZN berapa gram si produk yang tersisa kok produk si reaksi yang tersisa gitu ya kamu harus tentuin dulu reaksinya siapa yang sisa berarti siapa berapa banyak gitu. Oke, untuk yang soal ini kan berarti sebenarnya dia pasti udah ZN jawabannya berarti kalau nggak A D gitu. Nah, yang berikutnya kita mau cari berapa gramnya si ZnCl2. Udah terbentuk sebanyak 0,025. Berarti tinggal molnya si ZnCl2 sama dengan gram per mr. Oke. Molnya kan 0,025. Gramnya berapa, guys? Yang ditanya dong. MR-nya berapa, guys? Hitung dong, please. MR-nya berarti ZN itu 65 tambah CL itu 35,5 kali 2 berarti 70. Berarti 65 tambah 70 berapakah itu? 65 tambah 70 berarti 135 ya. Ya kan? Iya, Kak. 135 kan ya? Ya, 65 tambah 70. Ini jadi 1 deh. 35,5 kan soalnya jadi 1 ya. Berarti 100 tadi 135 berarti 136 ya. Oke, berarti 136. Jadi dari sini dapat MR-nya ZnCl2 itu sama dengan 136 ya. Oke, tinggal kaliin berarti gramnya. 0,025 dikali 136. 1/40 ya. Dikali 136. 136 dibagi 4. Berapa tuh? 3,4. 3, oke, 3,4 gram ya berarti teman-teman. Oke, udah.
Oh, ada ya, berarti yang ayam. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Ada yang mau ditanya? Cukup oke? Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Nomor 11. Perbandingan molaritas HCl sebelum bereaksi dengan ZnCl2 yang terbentuk pada molaritasnya si ZnCl. ZnCl. ZnCl2. Bentar. HCl sebelum bereaksi dengan ZnCl2 yang terbentuk. Berarti HCl sebelum bereaksi kan berarti yang 0,05 sama ZnCl2 yang terbentuk 0,025. Oke, itu aja yang berarti yang diambil guys. Nah, berarti langsung eh 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 sebelum bereaksi yang terbentuk. Oh, ya. Berarti langsung aja guys. Berarti molari sorry, molaritas bukan mol. Oke, berarti molaritas lo. Berarti molaritasnya si HCl berbanding molaritasnya ZnCl2. Oke, tapi di sini udah ada data ya. Volume ada ya tadi ya. Oke, berarti pakai yang 100 mili ya berarti ya sini ya. Oke deh, 100 mili 0,1 juga guys. Berarti berapakah molnya molaritasnya HCl? Oh ya, udah jelas ya tadi ada 0,5 ya. Ini 0,5 berbanding ZnCl2 berarti tinggal dibagi molaritas sama per volume ya. 0,025 dibagi 0,1 karena volumenya pakai 0,1 liter. Ini aku tulis aja ya. 0,025 dibagi 0,1. 0,1 dari yang ini. Yang ini. Yang 0,1 liter. Oke, 0,025 dibagi 10 pangkat minus 1, dibagi ya 10 pangkat minus 1 ya. Berarti ini jadi 0,25 ya, jadi maju 1 ya. Berarti ini jadi 0,5 compare ke 0,25 atau berarti jadinya sama-sama dikali berapa tah? Setengahnya lah ya intinya ya ini ya. Oke, ini setengah. Ini 2, ini 1. Oke, berarti ini molaritasnya HCl, molaritasnya ZnCl2 itu 1. Berarti jawabannya yang E. Oke, guys. Paham? Enggak. Oke, thank you. Udah direspon. Lanjut nomor 12. Perbandingan volume gas terbentuk kalau diukur kembali dalam keadaan STP dan RTP berturut-turut adalah. Nah, ini udah masuk nih guys, STP sama RTP. Tapi tanya adalah volume gas H2 nih, yang terbentuk kalau diukur lagi gitu. Berarti kita fokus ke H2 kan 0,025 ya, mol. Nah, berarti berapa volumenya? Oke, ada yang dapat kisi-kisinya nggak? Kira-kira ini nyelesainnya gimana? STP sama RTP. Berarti langsung aja volume STP kan sama dengan oh ya kan mol kan tadi mol STP itu adalah volume STP per 22,4. Berarti kalau mau tahu volumenya ya udah langsung aja kita kali silang ya. Jadi kayak mol STP kan tadi adalah volume dalam satuan liter per 22,4. Oke, nah berarti volume STP langsung kalikan ke aja, berarti molnya STP dikali dengan 22,4. Oke, berarti molnya berapa tuh guys? Berarti 0,025, ini nggak usah STP ya bahasanya. Oke, jadi takut di kalian bingung. Oke, berarti 0,025 tinggal dikalikan dengan 22,4. Yuk, bantu teman-teman. 0,025 dikali 22,4. Nah, berarti nanti segitulah volumenya si H2 saat STP.
Nanti kalau RTP tinggal balikan lagi juga, berarti ini mol kali 24 tapi. Jadi 0,025 dikali dengan 24. Oke, yuk. Siapa yang udah selesai ngitung? Atau siapa yang selesai pakai kalkulator? Nanti setelahnya baru kita compare. Anda dah? Ada. Ya. Sebenarnya langsung aja kan 22,4 dibanding 14. Sudah? Sudahkah? Ada yang bingung kah, guys? Ada yang Eh, bingung kah? Tinggal dihitung aja, Kak. Hah? Iya, tinggal ngitung aja. Yuk, tolongin kakak dong ngitunginnya. Se seperempat puluh dari 20,4 sama seperempat puluh dari 24. Hmm. Yang bawah itu 0,6. Hmm, 0,6. Yang atas Berapakah? Kayaknya ini deket sih guys perbandingannya. Ya kan? Ini STP dulu ya yang disebutin ya. Ah, ini mah paling 0,56, Kak. oke. STP dulu 0,56 sama 6 kan. Dikit banget kan juga ya. Kalau dari aku sih sebenarnya ini aja di compare kan. Bisa nih. Ada yang kita compare ini sama ini habis tinggal 22,4 dibanding 24 juga bisa gitu. Ya kan? Bisa cara gitu kan? Langsung compare. Oke, habis kita 20,4 bisa sama 24. Itu tipis banget ya. Nah, paling yang pasti yang paling kecil itu yang lebih kecil itu STP. Berarti dari sini yang paling cocok itu 15 sama 14. Tapi lebih kecil yang STP berarti 14 banding 15. Ya kan? Oke. Oh, enggak, 14 bagi 15 berapa sih, guys? Tapi perbandingannya berarti kayak gitu. 22,4. Oke, ada yang mau tanya, guys? 5 menit lagi ya, biar kalian kerjakan post test sama pretest tadi jadinya berapa orang ya? Wait a sec. Jadi penasaran apakah masih berdua? Oh, 4 orang. Good job, guys. Yang belum, nanti boleh ya, guys. Pretest din post testnya. Yuk, nomor 14 sih. Pengen banget aku cepat selesai semua soalnya ya. Ya, nomor 13 siapa mau coba? Guys, bentar ya, aku mau ngambil charge laptop dulu. Mau ngecharge maksudnya. Emang udah lobet. Ya. Sekalian prefer yourself. Siapa yang mau mengerjakan nomor yang mau baca lah. Kalau nggak, atas nomor 13. Yuk, nomor 13 siapa yang mau baca? Kalau mau langsung jawab juga bisa. Ini mirip-mirip sih sebenarnya perbandingan masa. Ini kita nggak dapat semua soal deh. Kalian pilih deh dari soalnya yang mana yang mau dibahas. Bebas, bebas, bebas. Kalau misalnya masih agak-agak mirip kayak ya nggak usah deh Kak gitu nggak apa juga. Mau yang mana yang mau dibahas? Coba mau 18 Kak, boleh? Nomor 18. Hmm, karena ada proton dah. Oke, satu gas halogen X2. Halogen itu berarti golongan berapa, guys? Halogen. Balik lagi ke sistem periode yang sering kita udah pelajari.
bereaksi sama larutan kalium iodida. Berarti kalium iodida rumusnya apa? Hi ya. Halogen itu berarti golongan 7A. Tapi di sini kita nggak tahu di antara golongan 7 itu siapa. Bisa jadi si F, bisa jadi si Cl, bisa jadi si Br, si I gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Berarti ya udah ada rumusnya juga ya. Udah ada persamaannya juga. Pro apa sebanyak 14 gram X punya 17 proton dan 18 neutron direaksikan sama 100 mili KI 1 molar nilai perundingannya betul-betul dalam larutan tersebut sebesar nilai perbandingan massa dengan volume I2 ya. Oke, berarti kita dapat dulu AR, neutron sama proton itu apa? Ya kan? Itu adalah untuk AR, guys, nomor massa. Ingat kan kemarin nomor massa itu adalah nomor atom ditambah dengan neutron. Nomor atom itu sama aja dengan proton kan? Berarti AR-nya si X ya. Karena kita nggak dikasih tahu si X siapa gitu. AR-nya X kan berarti adalah jumlah proton ditambah dengan jumlahnya si neutron. Berapa nih? Tolong dong. Berarti protonnya 17 tambah neutronnya 18 berarti 35 ya. Oke, nah berarti AR-nya ya, AR-nya si X. Nah, berarti kalau dia adalah bentuknya diatomik, yaitu X-nya bentuk X2, diatomik berarti kalau dia ada dua atom yang sama ya. Oke, berarti MR jadinya. Berarti MR-nya X2 tinggal kalikan aja ya. 2 kali 35 berarti 70. Terus di sini dikasih tahu molnya si Ki bisa dapat gak? Kayak bisa ya. Molnya si kalium iodida bisa berapa guys? Berarti ada volume dan ada molar. Berarti rumusnya tinggal kali ini ya. Nanti 1 dikali 0,1 ya. Ini molaritas dikali volume berarti 1 dikali 0,1 berarti 0,1 mol. Oke, udah dapet ya. Berarti dia eh, eh, 0,1 terus molnya si X udah dapat juga nih. Berarti molnya si X 2 berarti gram per mr juga, gram per mr ya di sini. Jadi sebenarnya mau cari mol itu tadi kan udah ada banyak rumus ya. Tinggal pilih dari yang tersedia yang diketahui yang ada di soal kita. Oke, gramnya kan dia tadi berapa dapatnya? Gram gramnya si X ini ya 14 ya. Si X berarti dia 14 per MR-nya X2 itu 70. Oke, sama-sama dibagi 7 ya. Kalau 7 berarti dia 2/10. Berarti 0,2 mol. Oke, nah tinggal masukin ke persamaan reaksi teman-teman. Berarti X2 ditambah dengan 2KI menghasilkan 2KX. Kan kemungkinan besarnya tuh ini udah setara. Sebenarnya salah satu ciri khasnya itu biasanya adalah udah ada koefisien. Biasanya kalau udah ada koefisien itu udah setara. Tapi nggak apa-apa kalau sometimes kamu mau make sure gitu. Oke, berarti udah ada mula-mula ya. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula si X2-nya kan tadi berarti kita selalu pakai data mol ya. Berarti 0,2 si KI 0,1 ya. Nah, sementara KX dan I2 di mula-mula belum ada, belum terbentuk gitu, orang belum bereaksi gitu. Nah, bereaksi berarti siapa reaksi pembatas di sini teman-teman? Sekalian nih, reaksi pembatasnya siapa? Si? Halo? Iya, Kak. Ya, KI ya. Jadi lebih kecil dia, belum sedikit. Di sini 0,1. Berarti di X2 berapa mol yang bereaksi, guys? 1/2 kali 0,1. Betul, berarti 0, kalau bingung, kalau aku nggak tahu ya kalian ada yang bingung atau enggak, tapi aku tulis aja 1/2 kali 0,1 berarti 0,05 ya. Iya, Kak.
Oke, berarti 0,05. Nah, di KX berarti berapa guys yang terbentuk? Berarti 0,1 ya. Sama koefisiennya, langsung tiru aja sama yang satu. 0,05. Oh, oke. Reaktan selalu berkurang, produk yang bertambah. Yuk, kurangin berarti 0,2 dikurang 0,05 berarti 15. 0,15. Ini habis. Oh, yang ini 0,1, ini 0,05. Tadi ditanya nilai perbandingan massa volume 2 yang terbentuk dalam larutan tersebut. Oh, bentar. Oh, perbandingan massa dan volume. Tricky banget coy soalnya. Perbandingan massa dan volume dan ini satuannya gram per mili. Ya kan? Jadi bukan perbandingan 3 banding 2 yang tanya sebenarnya. Tapi pembagian massa dan volume, massa dibagi volume itu saat tadi adalah sama dengan rho. Ya kan? Terus sama dengan massa per volume kan. Itu sama dengan perbandingan. Oke? Nah, berarti I2 yang terbentuk kan sebanyak 0,05 mol ya. Ya kan? Oke? Jadi terbentuk 0, cantik banget tulisanku sampai aku bingung, sampai aku terhanyut. 0,05 mol, 0,05 mol berarti ada volume nggak tadi guys? Oke, berarti masuk ke rho ya. Jadi terbentuk dari ini I2 yang terbentuk. Maka kalau misalnya kita mau masuk ke rho sama dengan massa per volume ya. Rho-nya berapa guys? Nah, massa itu kan kalau dari mol gram per mr ya. Kalau mol kan gram per mr ya atau massa per mr. Nah, berarti kalau mau cari gram atau massa berarti langsung mol dikali mr boleh ya. Berarti mol dikali mr. Jadi kayak substitusi aku buatnya per volume. Saya nggak berarti rho sama dengan molnya kan udah ada ya 0,05 dikali MR-nya kan tadi udah ada kah? Belum. I2. I2 berarti berapa guys? I2. I2 254 berarti 254 per volumenya berarti volumenya kan adanya itu kan 100 mili ya. Oke. Karena ini emang massa per volume dalam satuan mili, nah nggak apa-apa pakai mili. Nah, berarti tinggal per 100. Berarti rho sama dengan 0,05 kali 254 dibagi 100. Ya kan sekitaran 100 27 ya di ya betul. 127 dibagi 100. 127 dibagi 100 berarti tinggal geser 2 kali 1 nah 127 127 apa 12,7 12,7 ya guys. 0,05 dari 124. Oh iya 0,5 nya 127 tapi kalau dia 0,05 0,5 127 ya berarti 12,7 ya. Jadi 12,7 dibagi 100. 0,127 Pak. Benar ya? Benar ya guys? 12 bagi 7 ya? 12,7 ya. Kalau jadi bagi 7 per 100 berarti 0,0,0. Zeronya sama dengan tinggal geser koma sebanyak 2 ke depan berarti 0,127 ya. Oke? Itu jawabannya ada nggak? Ada apa? 0,127 ada yang D. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Aman? Cukup? Tadi yang request ini Albert ya. Albert terjawab Albert? Bukan aku, Kak. Tadi siapa? Guys, maaf, maaf. Saya Pak, saya Pak, saya Miss. Siapa sih? Kadang kalau aku nggak lagi lihat peserta bingung, guys. Yang lagi buka. Saya Oh, Miss, saya Miss. Sabian. Oke. Heeh. Oke, Sabian terjawab, Paman. Alhamdulillah, dah. Nih, Alhamdulillah. Oke, terus. karena waktunya tinggal 9 menit lagi, kita post test kali ya. Atau kalau mau ada sambil ditanya-tanya juga, it's okay. Bentar, teman-teman. Oh, mau kasih link dulu. Nanti yang pretest, kata si Albert ada yang kunci jawabannya salah. Aku nanti revisi ya. Oke. Sebentar, everyone. Oke, teman-teman silakan dicek dulu apakah bisa kalian akses. Mana tahu aku agak silap ya kan.
Semoga ini udah lebih gampang kalian kerjain. Sudah? Bisa teman-teman? Kalian akses? Bisa diakses, tah? Bisa diakses kah, teman-teman? Belum. Oh iya, Belum, bisa, belum. bisa, bisa, bisa Bisa Kak. kan? Iya, bisa Kak. Oke, yuk. Kalau mau ada sambil tanya juga boleh, boleh. Ada yang mau bertanya, tah? Ntar aku sambil revisi deh yang kalian ya. Oh iya, benar. Ah. Ada yang bingung kah, guys? Kalian agak pendiam ya hari ini? Atau karena udah mulai sekolah jadi udah mulai capek gitu kah? Jadi pulang sekolah udah capek gitu. Jadi energinya udah terkuras gitu kah? Ngaruh nggak gitu? Ya, Ngaruh ya. Kalau ini udah pakai 1000, udah berapa ribu kata yang dipakai gitu.
Ini nggak bisa lihat skornya, Kak. Oh, oh, oh ya, ntar aku bisa nge-setting kok. Yang tadi terlihat skornya ya. Iya, Kak. Point value, point score. Ya, itu dia harusnya. Coba dicek, di refresh lagi guys. Harusnya udah ya. Masih tiga nih, masih tiga. Yang tadi si Reika, Albert, dan Indra Sabian. Yuk, Najma, 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 where are you, Najma? Najma, Jit, Jiva masih ada nggak? Jita, Jita. Hai, Jita. Iya, Kak. Yuk, postes deh. Udah dibuka belum? Udah kamu buka tak? Baru submit. Oh, baru submit. Oh, tadi pretest kamu nggak pretest ya, Dek? Enggak. Oke. Terus si Reka dan Endra. Reka dan Endra, oke. Sabian. Ntar, dia aku masih 4 orang nih soalnya. Ya, Reka udah nggak ada di sini kan, Ujung ya? Yang tadi ini Reka tah? Ya, Kak, aku udah balik lagi. Oh, udah balik Udah lagi. masuk lagi. Tadi baru aja masuk. Oh, oh, berarti kalian kayak gimana sih, Dek? Briefing terus bisa lanjutin pakai handphone lagi apa gimana? Iya, briefing terus habis itu sampai jam 10 nanti aja tuh, Kak. Oh, udah mau ini nih. Tadi Reka, kamu nggak pretest ya, Dek? Oke, oke. Pretest, aku pretest, Kak. Oh ya, oke. Reka, Albert, Sandra. Tadi sempat 10 deh, saya nggak tahu. Siapa ya yang tiba-tiba ngilang lagi? Ada nggak ya? Oke. Eh, oh, si itu ya, yang tadi nggak jawab juga. Siapa yang dari altar? Oke, 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 oke. Oke, ada yang mau ditanya guys? Cukup aman kah hari ini? Gimana belajarnya? Aman, Kak. Aman. Udah makin ada dapat insight baru nggak? Kira-kira? Iya. Oke, alhamdulillah deh. Oke, karena udah jam 10 juga dan aku yakin kalian udah pengen rebahan kan? Atau ada yang udah sambil rebahan mungkin? Ya kan aku curiga ini kalau online dan off cam ya kan. Oke, nanti yang belum di submit aja ya teman-teman. Yang pasti nanti recordingnya akan dikasih juga dan catatannya juga akan dikasih linknya nanti dari Bu Asri ya. Oke, thank you udah join hari ini. Good luck ya untuk kalian. Makin semangat ya sekolahnya ya guys ya. Udah mau TKA kan. Oke, see you ya minggu depan. Dadah. Kasih, Kak. Masih, Kak. Oke, Makasih, Kak. sama-sama. Kakak, ini